Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas, boleh dibilang tuntas lah ya, tentang dinamo mesin cuci. Dinamo mesin cuci entah itu tabung 2 atau tabung 1. Jadi di sini saya ingin membahas bagaimana nyambungnya, bagaimana cara kerjanya, terus indikasi-indikasi kerusakannya juga dengan cara diukur. Yang pertama itu saya ingin membahas masalah nemtek atau datasheet ya Lur, atau cara penyambungannya lah. Di sini ada datasheet Lur. Ini warna oranye, kuning, terus light blue-nya ya Lur. Ini di sini. Ini yang tanda panjang ini kan lebih panjang, ini 2 ya Lur. Ini berarti dia kabel yang langsung ke setrum ya Lur ya. Ke setrum nih. 2. Jadi ada 2 jack. Ada satu jack 2 kabel nih. Dia nyambungnya ke sini, dia nyambungnya. Nah, ini berarti 3 kabel ya Lur ya, karena ini ada tanda C atau kapasitor nih di sini. Berarti ini 3 kabel. Yang ini 2 kabel, yang ini 2 kabel. Nah, ini yang light blue-nya. Yang light blue-nya itu berarti kabelnya ini kabel setrum atau kom lah ya Lur ya. Nah, ini yellow, ini kapasitornya. Ini kapasitornya. Kapasitor 1 atau startingnya ini karena dapat sambungan dari 2 kabel doang. Terus untuk oranye ini untuk runningnya karena dapat 3 kabel yang disambung dari 1. Ini motor ya Lur, jadi mengeluarin 3 kabel dari sini. Ini kapasitor dan ini komnya. Ini saya akan praktekin ya Lur ya. Nah, ini kabelnya kan 3 seperti ini Lur. Ini yang tadi yellow, ini kan kapasitor starting lah, jadi dia hanya dapat 2 kabel Lur. Nih dapat 2 kabel seperti ini, dapat 2 kabel dari kapasitor. Tapi pada umumnya mesin cuci tabung 2 gitu, itu kapasitornya itu kabelnya 4 ya Lur, karena dia gulungannya juga 2. Jadi kapasitornya itu kabelnya 4. Yang 2 itu untuk bagian pencuci atau wasnya, terus yang 2 lagi untuk bagian pengeringnya atau spinnya lah. Nilainya lebih besar untuk cucinya ya Lur ya di situ. Ini untuk contoh aja. Nah, tadi yang oranye itu juga kan kapasitor Lur nih. Oranye kapasitor masih ya Lur ya. Nah, ini yang tadi oranye ini kan dapat 3 kabel Lur, dijadiin jadi 1. Berarti dari sini ya Lur ya. Ini dari jack itu berarti dikasih 1 Lur gini. Nah, jadi dia 3 kabel jadi 1 karena dia runningnya. Nah, kebanyakan muternya normalnya itu sebuah dinamo dia searah jarum jam ya Lur, itu perlu digarisbawahi. Baik itu pengering, kalau pencuci sih kan dia bolak-balik. Nah, yang komnya ini yang penting banget ya Lur, atau setrumnya. Ini 1 diem aja dia Lur, seperti ini. Ini nggak boleh ketukar ya Lur, sama kapasitor yang di startingnya nggak boleh ketukar. Ada di nemteknya tadi ini light blue-nya. Nah, ini kan sudah disambung seperti ini ya Lur ya, 3 kabel nih. Yang dari motor ini sudah disambung. Ini kalau dicolokin normalnya dia kan berputar Lur. Ini di sini ya Lur ya. Di sini dia akan berputar searah jarum jam Lur dia. Searah jarum jam dia. Saya akan coba colokin ya Lur ya. Lihat Lur, dia akan berputar searah jarum jam seperti itu. Nah,
Kalau pada mesin cuci tabung 2 itu, untuk bagian cucinya dia kan bolak-balik lur. Jadi di situ ada timer, namanya timer. Dia kerjanya itu kayak gini lur. Ini bagian setrum tengahnya. Jadi timernya itu dia dipindah lah kapasitornya dari sini. Itu ntar ke kiri, stop, berhenti lagi ke kanan. Jadi nyambung ke sini, ntar lepas, nyambung ke sini, ntar lepas, pindah terus gitu ya lur. Makanya di mesin cuci tabung 2 dia bolak-balik terus seperti itu. Di mesin cuci tabung 1 pun sama, kalau yang bagian apa, bagian atasnya, bagian buka atas. Nah, cara dia bekerja itu dia pindah ya lur ya. Jadi kalau untuk kom, untuk strum dia nggak boleh diutak-atik ya lur ya. Ini simulasinya aja. Caranya itu, ini kan tadinya ke orange sini ya lur ya. Ini kan ke orange. Biarpun dia ke running, ke running gitu kan. Tapi kalau untuk dinamo mesin cuci, dia itu akan berpindah ke sini lur. Nah, ke sini dia berpindah ke sini, terus ntar berpindah ke sini lagi. Jadi diatur sama timernya. Dia akan berpindah ke sini, berpindah ke sini, berpindah ke sini. Nah ini kan tadi putarannya ke kanan ya lur. Kalau saya pindah ke sini, dia akan berputar ke kiri lur. Jadi dari jack ini kabelnya yang pindah ya lur. Kapasitornya diem aja seperti ini nih. Yang ini dia akan memutar ke kanan. Kalau pindah ke sini dia akan memutar ke kiri. Coba perhatiin ya lur. Ini perhatian, dia akan memutar ke kiri lur. Tuh, perhatiin lur, pelan. Dia akan ke kiri ya tuh. Nah kalau saya pindah lagi ke sini, dia akan ke kanan seperti itu lur. Nah untuk bagian penyambungannya saya anggap udah selesai ya lur. Sekarang untuk bagian pengukurannya ya lur ya. Untuk bagian pengukurannya itu 3 kabel dipastiin. Kalau misalnya ada mesin cuci nggak muter misalnya gitu kan lur, itu 3 kabel ini dipisah aja dulu ya lur ya. Tapi penyambungannya dipastiin itu jangan sampai ketuker lah ya lur ya. Ini dengan cara diukur setiap ujung kabelnya dia harus nyambung, ada hambatan lah ya lur, seperti ini tuh, ada resistansinya dia tuh, ada tahanannya, maka dia normal lur. Cuman di sini di dalam dinamo itu ada yang namanya fuse atau sikring. Nah dia kadang-kadang juga sering putus ya lur ya. Itu cara ngindikasinya gampang banget ya lur ya. Cara ngindikasinya itu diurut untuk bagian komnya aja sini lur, bagian strumnya ini, bagian strumnya. Jika bagian setrum ini khusus dia, misalnya ini running sama startingnya itu dia nyambung ya lur ya. Misalnya running sama startingnya itu kan nyambung begini, ada hambatan. Tapi ketika dia diukur ke 0 ke sini, dia nggak nyambung lur, seperti ini. Misalnya nggak nyambung, anggap nggak nyambung gitu lur. Ini kan nyambung, anggap nggak nyambung nih bagian nolnya sini, bagian strumnya. Jadi kalau diurut, ini diurut sampai ke dalam gulungan situ nih, ini nih bagian yang dari setrum atau komnya itu ada sikring lur. Dia itu ada fuse, itu bisa diganti kalau memang yang putus ininya aja nih. Biasanya indikasinya gitu, dia putus di sini doang. Untuk bagian kapasitornya dia nggak putus, dia itu tinggal diganti aja dengan cara ini kan, karena sistemnya dari pabrik ini kan bukan baut, ini cuma digerenda aja sini, gerenda, intinya dikeluarin lah, dibuka gulungannya. Kalau sikringnya mau dilangsungin monggo, tapi saya tidak menyarankan, kalau bisa diganti fuse lagi gitu. Itu habis itu diganti pakai sekrup aja yang murbaut gitu ya lur,
diganti, ini dibuka dicopot, ganti pakai mur baru. Itu yang pertama untuk kerusakannya ya lur. Terus yang kedua masalah dengung, kadang dengung lur. Kalau untuk mesin cuci sekarang itu kan kebanyakan dinamonya menggunakan aluminium ya lur ya, jadi menggunakan aluminium. Dengung itu belum tentu dari kapasitornya lemah. Kalau memang dari kapasitornya lemah, itu bisa dengan cara bagian tabung pengeringnya itu diputer ya lur. Kalau dia bisa pelan muter-muter terus kenceng, itu memang diindikasikan kapasitornya lemah, tinggal diganti. Tapi ketika diputer dia nggak mau muter-muter gitu kan, cuman dengung diputer manual gitu, dia nggak mau muter, itu salah satu kabelnya dari kapasitor ini biasanya putus satu loh. Ini kapasitor ini biasanya putus satu, itu makanya dengung. Saya pernah betulin, jadi dibongkar itu memang kabelnya itu yang dari kabel sini terus ke gulungannya, lilitannya itu putus, tapi nggak bertahan lama kalau disambung. Saran saya sih kalau nggak digulung ulang, yang tembaga dibeliin baru juga, saran saya. Tapi kalau mau disambung ya monggo. Nah, selanjutnya ini penting banget ya lur ya, penting banget juga. Itu mesin cuci kan kadang itu suka nyetrum lur, itu dipastikan juga ngukurnya itu short body atau enggak, jadi grounding atau enggak ke body. Jadi bagian-bagian sini kabelnya ini satu-satu ditempel ke body. Kalau dia short body sih jangan dilanjutin lur, karena itu kan nyetrum ya. Nah, kapasitor, untuk kapasitor itu kan kalau yang dari mesin cuci tabung 2 itu kan kebanyakan bentuknya dia itu kayak tabung, kabelnya 4. Kalau memang yang rusak itu pengeringnya doang, itu di kapasitor itu untuk bagian pengeringnya nilainya paling kecil ya lur, bisa diganti sebelah lah, yang sebelah nggak usah dipakai. Jadi yang dari pertamanya yang 2 kabel nggak usah dipakai, dibeliin yang satuan aja kayak gini kan lebih murah, lebih efisien. Tapi kalau memang itu punya user, tinggal dijelasin apa mau diganti yang kabel 4 atau yang kabel 2 gitu. Ini saya jelasin, mudah-mudahan bisa difahami ya lur ya. Semoga bermanfaat ya lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.